Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas rangkuman kita untuk PH ya. Kita mulai dari KD 3.1. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita ya. Jadi dia itu sebuah gambar dengan beberapa urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita ya. Kemudian contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya atau menerangkan sebuah cerita. Nah, kemudian gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar berupa foto asli. Ya, jadi dia itu foto nyata ya, foto nyata. Kemudian gambar tangan yang umumnya menggunakan aplikasi penyunting di komputer ya. Itu. Jadi kemudian langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema yang sesuai dengan teks, kemudian membuat sketsa dengan pensil. Kemudian yang ketiga, mewarnai gambar menggunakan alat mewarnai. Itu ya langkah-langkahnya ya. Selanjutnya, tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut dengan cover ya. Dan kalian juga udah tahu ya. Kemudian selanjutnya, unsur-unsur cover yang baik adalah yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Kemudian kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis, kemudian terdapat identitas penerbit, gambar yang menarik dan sesuai dengan isi. Terdapat sinopsis isi buku pada cover bagian belakang. Terdapat identitas buku pada punggung buku ya. Ragam cover terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama berdasarkan kebutuhan buku ya. Jadi ini misalnya kalau buku masak ya covernya buku masak. Kalau misalnya dia itu adalah buku pelajaran, maka covernya bergambar atau bertema pendidikan ya. Kemudian berdasarkan tampilan atau desain buku. Nah ini seperti misalnya ada tampilan huruf ya. Nah cuman kata-kata aja, cuman judulnya aja. Kemudian ada juga yang misalnya itu adalah cover dengan penuh warna ya. Kemudian berikutnya contoh cover buku berdasarkan kebutuhan buku. Itu ada cover buku pendidikan, cover buku masak, cover buku cerita. Kalian bisa lihat gambarnya di rangkuman. Kemudian contoh cover berdasarkan tampilan atau desain yang dibagi menjadi cover hitam putih dan cover penuh warna. Ya, ada juga contohnya di rangkuman. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan panduan kata-kata, ya. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata dalam komik biasanya disajikan dalam balon-balon kata, ya. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Ya, jadi biasanya di komik itu pasti ada yang namanya balon-balon kata, ya. Berikutnya ciri-ciri komik. Yang pertama dibuat untuk menyampaikan cerita, pastinya. Proporsional atau teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, dapat bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, ya, artinya watak itu penokohan, ya. Jadi lebih tujuannya kenapa harus sederhana supaya lebih gampang dipahami oleh pembaca. Kemudian menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya ya. Kemudian langkah-langkah pembuatan komik adalah sebagai berikut. Menentukan tema dan judul komik, membuat sketsa atau sketching ya. Jadi ketika proses membuat sketsa itu namanya disebut sketching, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Kemudian memberikan tinta atau disebut proses inking, yaitu penegasan garis sketsa menggunakan tinta. Kemudian yang keempat, memberi warna atau coloring, ya, yaitu pemberian warna pada gambar yang dilakukan dengan dua tampilan, hitam putih atau banyak warna. Kemudian membuat teks atau proses lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh, ya. Selanjutnya kita ke KD 3.2. Tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1,5 1 1 1,5 1 1. Tangga nada diatonis minor sering ditemukan pada lagu yang bersifat sedih umumnya.
ya, tangga nada diatonis minor dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tangga nada minor asli, ya. Itu nada pokok tangga nada minor yang masih asli, belum mendapat nada sisipan. Ya, misalnya tangga nada minor asli diperoleh dari nada La atau nada ke-6 dari tangga nada mayor. Misalnya contohnya tadi kalian bisa lihat di rangkuman, tangga nada mayornya misalnya dari C, berarti urutan nada tangga nada mayornya adalah C, D, E, F, G, A, B, dan C. Nah, maka kita ambil nada ke-6 dari tangga nada mayor tersebut, yaitu nada A. Maka nada tangga nada minor asli itu kita urutkan dari nada A hingga ketemu lagi nada A, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan A, ya. Kemudian tangga nada minor harmonis ini adalah nada ke-7 dari tangga nada minor harmonis dinaikkan setengah dengan memberikan tanda kres, ya. Jadi misalnya tadi kita dapat minor aslinya itu kita dapat tadi dari A, B, C, D, F, G, dan A, ya. Nah, untuk tangga nada minor harmonisnya maka nada ke-7 yaitu nada G, ya, dari tangga nada minor asli yang tadi A, B, C, D, E, F, G, maka nada ke-7-nya itu nada G itu dinaikkan setengah atau diberikan tanda kres. Kemudian tangga nada minor melodis yang ketiga, nada ke-6 dan nada ke-7 diberikan tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Misalnya kita urutkan dari nada minor aslinya A, B, C, D, E, F, G, A, balik lagi dia turun lagi A, G, F, E, D, C, B, A. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan tangga nada minor melodis, ya, kita perhatikan ketika naik nada ke-6 dan ke-7 itu harus dinaikkan setengah menjadi A, B, C, D, E, Fis, Gis, A, G, F, E, D, C, B, A. Nah, kenapa nggak Fis dan Gis ketika turun? Nah, karena memang harus dikembalikan ke nada semula, ya. Kalian bisa perhatikan lagi di rangkuman biar lebih jelas. Contoh lagu yang menggunakan tangga nada mayor adalah Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan lain sebagainya. Contoh lagu yang menggunakan tangga nada minor adalah Syukur, Tuhan, Gugur Bunga, dan lain sebagainya juga. Masih banyak lagi jenis-jenis lagunya. Lagu-lagu dengan nada tangga nada mayor bersifat riang, gembira, dan bersemangat, dan bertempo sedang atau cepat. Sedangkan lagu dengan tangga nada minor bersifat sedih dan syahdu, dan bertempo lambat umumnya, ya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis berfungsi sebagai pembentuk ritme, ya. Biasanya alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan, misalnya marakas, gendang, drum, triangle, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh alat musik ritmis. Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya misalnya angklung dari Jawa Barat, kemudian sesando dari Nusa Tenggara Timur, kemudian kolintang dari Sulawesi Utara. Gambarnya bisa dilihat di rangkuman, ya. Selanjutnya kita ke KD 3.3. Salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian adalah properti tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton, ya. Jadi itu kegunaan dari properti. Properti tari juga berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tari. Properti tari dapat bermacam-macam, misalnya properti tari berupa senjata, ada pedang, keris, tombak, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada topeng, piring, tongkat, lilin, payung, dan lain sebagainya juga, masih banyak lagi, ya. Selanjutnya, tari merupakan ekspresi manusia yang diungkapkan melalui gerakan yang indah. Unsur-unsur pendukung dalam tari adalah yang pertama gerak tari yang merupakan unsur pokok dari sebuah tarian, ya. Jadi ketika ditanya misalnya apa unsur pokok dari sebuah tarian, yaitu adalah gerak, ya, atau gerak tari, atau misalnya gerak badan, ya, gerak anggota tubuh. Properti peralatan digunakan dalam pementasan tari, ya. Kemudian yang ketiga, musik pengiring, musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Kemudian yang keempat, kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan-peranan dalam suatu tarian menjadi lebih jelas.
Yang kelima, tata panggung berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tarinya. Ya. Selanjutnya, mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Ya. Teknik kering itu adalah teknik yang memerlukan pengencer, tidak memerlukan pengencer ya. Jadi teknik kering itu adalah teknik mewarnai di mana kita tidak memerlukan pengencer, air atau minyak. Contoh pewarna menggunakan teknik kering adalah krayon, pensil warna. Ya, selanjutnya teknik basah. Dalam mewarnai dengan teknik basah, kita memerlukan media pengencer, air atau minyak. Contoh pewarna menggunakan teknik basah adalah cat air dan cat minyak ya. Jadi kalau misalnya tadi teknik mewarnai itu dibagi atas ada dua cara ya. Dibagi atas dua cara. Yang pertama teknik kering, yaitu tidak memerlukan pengencer, air atau minyak. Sedangkan yang kedua itu adalah teknik basah, di mana kita memerlukan yang namanya pengencer, air atau minyak ya. Tarikan Cet Papatai atau tari perang merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Tarian ini menggambarkan keberanian para pria atau Ajai suku Dayak Kenyah dalam berperang. Properti yang digunakan dalam pementasan tari Kacet Papatai antara lain mandau, perisai, dan baju perang. Ya. Selanjutnya kita ke KD 3.4. Salah satu contoh karya seni rupa daerah adalah batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam. Malam itu adalah sejenis lilin khusus ya. Dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Batik dibuat dengan alat yang disebut canting, yaitu kuas khusus yang berisi malam cair ya, untuk digunakan di atas kain. Batik yang dibuat dengan menggunakan canting disebut sebagai batik tulis ya. Karya seni batik dapat dibedakan menjadi batik tradisional dan batik modern. Ciri-ciri batik tradisional adalah coraknya memiliki makna simbolik ya. Jadi gambar-gambarnya itu atau motif-motifnya memiliki makna simbolik. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris serta barong. Warna cenderung gelap, misalnya hitam, coklat kehitaman atau putih. Kemudian yang keempat, motif batik merupakan ciri khas daerah asal ya. Itu kalau ciri-ciri dari batik tradisional. Selanjutnya adalah ciri-ciri batik modern. Yang pertama, coraknya tidak memiliki makna simbolik atau khusus ya. Jadi coraknya itu berupa corak yang atau motif yang bebas saja gitu ya. Jadi tidak ada makna simbolik yang khusus. Kemudian umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Selanjutnya warna cenderung bebas. Misalnya biru, merah, ungu, terus ada yang kekuning-kuningan ya, masih banyak lagi ya warnanya ya. Ada yang warna pink juga ada ya, jadi masih banyak. Itu ciri-ciri batik modern ya. Jadi bedanya tadi sebenarnya ada 4 ya perbedaan antara batik tradisional dan batik modern. Yang pertama, motifnya itu memiliki makna simbolik, sedangkan batik modern tidak memiliki makna simbolik. Ya, terus umumnya bermotif ular. Kalau misalnya tradisional itu pagoda, geometris, dan serta barong. Kalau misalnya ciri-ciri batik modern, dia itu merupakan motif tumbuhan atau rangkaian bunga ya. Warnanya dari batik tradisional warna cenderung gelap, hitam kecoklatan atau putih. Sedangkan batik modern dia itu lebih bebas, warna apa aja bisa aja. Warna biru, merah, kuning, orange, hitam ke orange-orangean juga ada ya. Kemudian macam-macam motif batik Nusantara, ada batik Aceh, batik Jakarta, batik Cirebon, batik Riau, batik Solo, batik Yogyakarta, batik Tegal, batik Pekalongan. Itu gambarnya kalian bisa lihat di rangkuman kalian ya. Baik, itu pembahasan dari materi rangkuman kita, dipelajarin. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa hubungi Bapak ya. Kalian tanyakan ke Bapak, japri Bapak langsung. Atau misalnya kalian boleh mengulang lagi video ini dan membaca rangkuman yang akan Bapak berikan ya. Itu saja. Sampai ketemu minggu depan.